Kembali di Kompas Siang, Saudara. Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan debat perdana bagi Capres di Gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat malam nanti. Dalam debat, KPU akan memberikan kesempatan pada 3 calon presiden untuk saling sanggah. Hanya dalam hitungan jam, para capres akan beradu gagasan dalam debat perdana yang akan diselenggarakan di halaman Gedung KPU Pusat Menteng, Jakarta. Tema debat membahas isu hukum, pemerintahan, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan juga kerukunan warga. Dalam debat, KPU akan memberikan kesempatan pada 3 calon presiden untuk saling sanggah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari bilang, saling sanggah antar calon presiden itu saat ada pertanyaan yang disampaikan panelis. Saling sanggah ada di segmen 2, 3, 4, dan 5 dengan waktu yang ditentukan oleh moderator. 4 segmen sendiri yang kemudian interaksi langsung antar calon. Tapi sekali lagi koridornya adalah tema ya yang diajukan itu, dan tentu saja masing-masing punya strategi untuk menjawab sebagaimana visi, misi, program yang sudah dirumuskan oleh masing-masing pasangan calon. Sejumlah persiapan pun dilakukan dengan matang agar jalannya debat berlangsung optimal. Termasuk persiapan pengamanan oleh Satgas Preventif Pemilu 2024 yang melibatkan 271 personel Mabes Polri dan 2.000 personel dari Polda Metro Jaya untuk pengamanan debat perdana. Jumlah personel yang dikerahkan ini terdiri dari Mabes, kemudian juga dari Polda Metro Jaya. Ya, jadi 2. Dan ini termasuk dari satgas-satgas yang ada di pusat maupun yang ada di wilayah. Kita sama-sama ya. Ketiga capres pun sudah siap untuk bertarung gagasan dalam debat perdana. Seperti calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang sudah mempersiapkan diri dengan mempelajari isu terkini dan membaca terkait tema pada debat perdana. Anies juga menjelaskan belum ada rencana khusus terkait keberangkatan dan nonton bareng dari tim sukses Amin. Belum ada rencana khusus ya terkait dengan berangkat dan lain-lain. Nanti diumumkan pasti. Tapi tentu saja belajar, membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi. Tentu harus baca-baca. Itu yang kami kerjakan sekarang. Sementara itu, Prabowo Subianto mengaku siap untuk menghadapi debat perdana yang digelar KPU hari ini, yang diantaranya membahas penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pak, memang sudah bukan hal yang baru Pak debat, tapi persiapannya untuk lusa apa sih Pak? Insya Allah kita persiapan, insya Allah. Pak, untuk koruptor yang paling ini menurut Bapak? Ya, nanti para ahli hukum akan kalau Bapak merumuskan. Sendiri, Terima kasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga mengaku siap mengikuti debat Pilpres perdana di KPU. Ganjar bilang, tema debat yang pertama tinggal disesuaikan dengan visi misi dirinya sebagai capres. Enggak, karena ini temanya ya tema yang pernah kita lakukan, kita alami, tinggal kita membicarakan atau fitting dengan visi misi yang ada di dalam dokumennya Ganjar Mahfud itu. Jadi besok kita akan jelaskan soal itu. Sebelumnya, masing-masing tim pemenangan paslon Capres-Cawapres telah menyepakati 11 orang panelis yang mayoritas berasal dari akademisi, bidang politik, dan hukum. Debat akan digelar dengan total durasi 150 menit dan terbagi dalam 6 segmen, termasuk pembukaan debat, sesi debat, dan penutup. Tim Liputan, Kompas TV. Debat Capres hari ini akan menyoroti isu soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Pengamat menilai komitmen pemberantasan korupsi menjadi salah satu hal yang ditunggu dalam debat. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainur Rohman, menyebutkan komitmen pemberantasan korupsi dari Capres diperlukan karena berdasarkan laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan drastis dari 96 posisi 110 dari 180 negara. Zainur menyoroti sejumlah hal soal korupsi termasuk revisi Undang-Undang KPK. Zainur juga mewanti-wanti agar hukum tidak dijadikan alat kekuasaan untuk memukul lawan politik.
apakah bisa ya ketiga-tiga capres-capres ini melakukan kembali revisi Undang-Undang KPK, sedangkan parpol-parpol pendukung mereka di 2019 semuanya adalah pelaku revisi Undang-Undang KPK yang kemudian akhirnya menghilangkan independensi KPK, ujungnya adalah membunuh KPK seperti hari ini. Yang kedua misalnya menawarkan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Kejahatan. Kalau kita lihat, nggak usah pilpres, kalau memang mereka punya komitmen pemberantasan korupsi, partai-partai pendukung kan bisa mendorong di DPR saat ini untuk segera membahas pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset-Aset Kejahatan itu tanpa harus menunggu nanti mereka menang di pilpres. Justru di 10 tahun terakhir ini, 9 tahun terakhir ini, hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan-lawan politik.